14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu dengan dibom dua kota di Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya apa? Tentara Jepang di semua daerah jajahan Jepang harus ditarik dan mengundurkan diri tanpa syarat. Dan saat itu Indonesia pun sama. Jepang menyerah kembali kepada negaranya dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, Dr. Rajiman balik lagi ke Indonesia. Kedatangannya disambut dengan gegap gempita oleh pemuda yang mendesak agar mengesahkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan cepat. Ya. Kalau memang Soekarno dan kawan-kawan baru datang, capek mungkin ya, terjadi suatu situasi yang sangat menegangkan, ya. Jadi kesalahpahaman artinya kelompok muda, ya, ini berinisiatif ya, membawa Soekarno-Hatta ini ke Rengas dan ke Kalawang untuk dipaksa membuat suatu teks terkait dengan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita kenal dengan proklamasi. Ada di atas gambarnya ya, di slide tulisan tangan di paling coretan ini Soekarno ya yang membuat. Nah, jadi setelah proses itu maka proklamasi dikumandangkan dan besoknya 18 Agustus 1945 ya, ini dihasilkan suatu keputusan yang sangat penting dalam sidang panitia 9 tadi. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Ya, naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta. Berikut dengan sejumlah perubahan. Nah, ini berikut dengan sejumlah perubahan. Artinya ada perubahan di Piagam Jakarta. Begitu pula dengan batang tubuh dengan sejumlah perubahan. Yang kedua, memilih ya, dan mengangkat wakil presiden dan wakil presiden Soekarno-Hatta. 3, menetapkan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang anggotanya terdiri dari mantan anggota PPKI dan tokoh masyarakat, ya, yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimulyo. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan Pak Risa, ada yang ditanyakan? Muhammad, ya, silakan. Parisa Fikri, ada yang tanyakan? Sampai di sini paham? Belum ada, Pak. Sudah mulai mengingat kembali sejarah perjalanan terkait dengan Pancasila. Oke, Mispa, Safara, ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Kemudian Muhammad, belum ya? Oke, Gus Arkan, ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Hanif Apipudin. Nah, sebelum saya lanjut, ya. Jadi kata Soekarno itu jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ternyata dengan kita mengulang lagi sejarah, ya, tentang perjalanan Pancasila dari pertama dirumuskan, kemudian ditetapkan dan jadilah Pancasila yang seperti sekarang ini, ternyata prosesnya panjang, ribet banget gitu ya, dan tentu saja memerlukan pengorbanan yang sangat luar biasa, pemikiran, tenaga, waktu, biaya, mungkin juga dengan kesehatan dan lain-lain. Tapi tujuannya satu, ingin Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Ya, nah, perjuangan orang tua kita yang sangat berat itu, sangat luar biasa itu, sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita hargai di masa sekarang ini. Bangsa kita sekarang sebetulnya hanya tinggal melanjutkan tonggak estafet ya pembangunan ini. Ya, justru jangan berpikir untuk menghancurkan dasar negara yang sudah dengan susah payah ya dibuat oleh para tokoh kita pada saat itu. Nah, ini yang akan terus saya sampaikan. Dengan belajar kepada sejarah, kita tentu saja akan membuat suatu perubahan di masa sekarang dan masa akan datang terkait dengan Pancasila itu sendiri. Ya, Pancasila itu sekali lagi bukan agama. Ya, Pancasila itu adalah simbol
nilai-nilai ya yang ada di masyarakat kita yang terbentuk melalui proses budaya yang berbeda-beda ya. Jadi sari atau intisari diambil oleh para tokoh negara untuk dijadikan pedoman hidup dalam berpikir, bertingkah laku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, sampai di sini silakan. Boleh mau sesuai dengan tema atau memang mau akan keluar dari tema. Silakan. Nurul Fitri Ali. Ada yang tanyakan? Dari saya belum ada, Pak. Justin Surya, Belum, Pak. Hanif Afifuddin. Boleh angkat tangan, raise hand. Atau memang mau kolom chat silakan. Selanjutnya ada Furin. Ada yang tanyakan Furin? Belum ada, Pak. Meta Triana? Nah, kalau tidak ada, ya, saya ingin nanya ke Farisa lah. Farisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Kalau Farisa sendiri melihat sejarah Pancasila ini bagaimana kalau dari kacamata generasi muda saat ini? Silakan Farisa. Kalau menurut saya, Pancasila saat ini kalau dia dari perumusan mulai dari susah payah sekali gitu, Pak, dari awal pengusulan, perumusan sampai penetapan itu juga penuh dengan pertimbangan banyak hal, tetapi untuk sekarang menurut saya kurang dibawakan dalam kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Oke, bagus. Farisa, terima kasih. Ya. Mispa, menurut Anda bagaimana? Untuk sejarah pembuatan Pancasila ya, Pak ya? Ya. Kalau menurut saya itu penting banget sih untuk terus dipelajarin, diketahuin sama generasi-generasi muda, generasi-generasi selanjutnya juga. Karena emang itu merupakan salah satu sejarah penting juga ya dari berdirinya negara Indonesia. Kemudian ya itu juga jadi Pancasila kan juga termasuk dasar dari negara Indonesia. Jadi menurut saya ya penting untuk dipelajarin, kemudian juga terus dibahas sampai jenjang perguruan tinggi gitu. Oke, terima kasih Mispa Farisa. Selanjutnya saya ingin jawaban dari Farel Baihaqi. Farel, Iya, Pak. silakan. Bisa diulang tadi, Pak, pertanyaannya, Pak? Pendapat Anda terkait dengan sejarah Pancasila. Menurut Anda bagaimana? Oh, kalau menurut saya tentang sejarah Pancasila itu mulai dari awal itu Soekarno kan sudah menetapkan Pancasila, tetapi saya melihat di zaman sekarang itu masih banyak sekali itu, Pak, rakyat Indonesia yang tidak mengimplementasikan Pancasila. Nah, seharusnya kan sudah dibuat dengan susah payah dan sudah dirumuskan dengan banyak kepala dari orang-orang yang terpilih dari rakyat Indonesia itu sendiri. Seharusnya di zaman sekarang itu harus diimplementasikan dengan baik, Pak, gitu. Oke, terima kasih Pak Farisa Mesana ini. Ya, ini jawaban dari Farel Farisa. Beberapa contoh dari cara berpikir generasi milenial. Saya setuju. Mungkin yang harus dirubah atau ditambahkan mungkin cara pengemasan dari Pancasila itu sendiri sehingga generasi milenial ini lebih tertarik untuk belajar kembali. Tapi yang paling penting adalah selain tadi dibelajarkan juga kita harus mencontohkan ya nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan nyata. Kalau Anda sudah kuliah di Telkom, mungkin sudah mulai bisa mengaplikasikan bagaimana kehidupan di rumah, di lingkungan masyarakat Anda, atau memang di kota-kota yang berbeda ini, sehingga nilai-nilai Pancasila itu akan selalu ada, ya, di dalam kehidupan masyarakat kita. Contoh, kemarin ada hari raya agama, ya, Hindu, Nyepi, nanti kemudian
ada apa di Islam juga ada nanti Idul Fitri, di Kristen ada Natal dan lain-lain. Ini menurut saya salah satu contoh dalam kerukunan beragama ini, bukti nyata bahwa Indonesia itu negara yang ya sangat religius, masyarakatnya sangat yakin kepada Tuhan, ya meskipun ya berbeda-beda dalam cara pandang mereka yang dikemas dengan nama agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Akan tetapi dari secara general masyarakat kita ini masyarakat yang memang meyakini itu semua, dan itu sudah ditulis di dalam Pancasila. Jadi Pak Karno, Muhammad Yamin, Supomo itu tidak asal-asalan mereka mengambil simbol atau nama dari Pancasila itu sendiri, tapi mereka dengan pemikiran yang sangat ya, luar biasa, sangat berat menurut saya di masa pemerintahan yang memang pada saat itu belum kondusif, masa perjuangan. Kita baru selesai dijajah oleh Belanda, masuk Jepang 3,5 tahun, ya Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, terjadi kekosongan kekuasaan. Soekarno pulang ke Indonesia dipaksa untuk membacakan teks proklamasi, dan terjadilah ya kemerdekaan itu. Jadi betul kata Pak Rizal tadi, ya sangat panjang dan ribet ya. Nah ini yang harus kita syukuri. Kita sebagai generasi milenial itu tinggal melaksanakan, mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan nyata. Bukan lagi untuk merumuskan atau menetapkan, tapi memang kita harus buktikan dalam kehidupan yang nyata. Baik, bagus tadi jawabannya. Silakan, ada yang tanyakan lagi? Silakan. Maaf Pak, saya izin bertanya boleh Pak? Silakan, Dewa. Maaf Pak, sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera karena kamera saya error. Saya ingin bertanya Pak, apakah mungkin untuk kedepannya itu bunyi Pancasila akan diganti atau akan terus sama ya Pak? Mungkin kedepannya akan ada penyesuaian dengan budaya-budaya yang baru lagi atau gimana, atau isi dari Pancasila itu akan tetap sama untuk selamanya? Kurang lebih begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Dewa. Oke. Jadi seperti di Piagam Jakarta, ya, Piagam Jakarta itu yang ditetapkan oleh PPKI itu, isinya memuat terkait dengan pembukaan, ya, kemudian berikut dengan perubahannya, begitupun dengan batang tubuh, ya, yang boleh berubah di dalam kenegaraan Indonesia dalam hal ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hanya bagian batang tubuh saja. Pasal-pasal boleh berubah. Sedangkan bagian pembukaan itu tidak bisa berubah. Karena apa? Di situ ada nilai-nilai Pancasila di alinea keempat, dicantumkan di situ. Kalau itu berubah, otomatis segala tata perundangan dan hukum di Indonesia pun akan berubah semuanya. Dan itu yang akan membuat bangsa kita menjadi hancur. Ya. Jadi kalau di undang-undangnya di pembukaan sudah disepakati, kan sudah dirapatkan tuh dalam sidang PPKI itu, ya, panitia 9 sudah sepakat tuh, ya. Kalau sudah ditetapkan suatu jadi keputusan, ya otomatis tinggal dilaksanakan. Jadi kalau yang boleh berubah itu adalah batang tubuh, berikut pasal-pasalnya, ya. Yang tidak boleh berubah adalah pembukaannya. Pak, Pancasilanya berubah tidak bisa karena di pembukaan saja sudah tidak boleh berubah, apalagi Pancasila sebagai dasar negara yang terpisah, yang 5 sila ini berubah, otomatis segala tata perundangan dan hukum di Indonesia pun akan berubah semuanya. Ya, nah ini, jadi yang boleh berubah hanya bagian pasal-pasal saja. Pak, buktinya mana? Buktinya ketika tahun 98. Jadi Pak Harto memimpin negara Indonesia selama 32 tahun itu tidak menyalahi aturan dan tidak diatur di dalam undang-undang, tidak diatur sebelum 98 ya. Nah, setelah Pak Asal lengser, suksesi kekuasaan diganti Habibie, MPR mengadakan sidang paripurna yang salah satu isinya mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang dulu masa jabatan presiden tidak diatur, sekarang diatur maksimal 2 kali. Nah, boleh berubah, kan kita sudah 4 kali amandemen tuh.
ya. Jadi kalau pasal-pasalnya boleh berubah, ya. Tapi yang tidak boleh adalah bagian pembukaan berikut dengan Pancasilanya. Nah, jadi kenapa tidak boleh berubah? Ya kalau berubah 98 saja berubah, segala tata perundangan hukum di Indonesia berubah semua. Ya. Jadi Soeharto memimpin 32 tahun itu memang secara hukum tidak dipermasalahkan. Ya karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Tapi setelah dilengsarkan oleh masyarakat bersama mahasiswa, ya baru ya pemimpinan Soeharto ini bisa dibatasi. Kalau tidak ya mungkin sampai meninggal dia memimpin terus, presiden seumur hidup seperti Presiden Marcos di Filipina, ya. Kemudian Presiden Korea Utara yang mengangkat dirinya ya presiden seumur hidup, ya nggak boleh orang lain menggantikan. Nah, kembali ke pertanyaan Dewa, ya. Jadi Pancasila itu tidak boleh berubah karena sudah termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Berubah di pembukaan, berubah pula tatanan hukum politik di Indonesia, termasuk perundang-undangan. Ini yang bisa membuat suatu bangsa, negara dimanapun, ya akan chaos dalam situasi seperti ini. Ya, itu Dewa jawabannya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih Dewa. Yang lain silakan, ada yang tanyakan? Yestro? Terus Arkan, ada yang ditanyakan? Bagus Gilang? Tidak, Pak. Silakan terus, ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Oke, silakan. Silakan. Siapa? Farhan Aidan, ada yang tanyakan? Fadli Kurniawan? Fadli ada? Ada, Pak. Silakan, ada yang tanyakan? Atau mau menanggapi tadi? Silakan. Kalau di luar materi boleh, Pak? Boleh, Fadli. Kan baru-baru ini banyak terjadi kayak sensitivitas antar agama gitu loh, Pak. Banyak terjadi kasus intoleran gitu. Apakah penyebab terbesarnya? Apakah kurangnya menunjukkan kurangnya angka pendidikan di Indonesia atau gimana, Pak? Baik, terima kasih Fadli. Jadi kehadiran, kemunculan opini dan cara berpikir yang radikal dan intoleran ini tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang, tapi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, ya. Dan itu ditenggarai faktor-faktor yang mempengaruhi itu semua itu kan banyak sekali, dan salah satunya adalah perkembangan teknologi dan informasi. Dulu berbeda, zaman Soekarno tidak ada WA, tidak ada internet, tidak ada smartphone. Jadi begitu ada bom di Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan, tidak langsung didengar. Baru beberapa hari berikutnya, baru kabar itu bisa nyampe ke negara kita. Akan tetapi, apa yang ditanyakan tadi Fadli, ya, sikap intoleran ini memang kalau yang terjadi di negara kita berkaitan dengan agama, ya tertentu, yang mungkin opini pendapat yang berbeda-beda disikapi dengan cara berbeda-beda, sehingga ya tadi tergantung keyakinan. Kalau Anda meyakini ya sesuatu yang memang seperti yang Anda lihat sekarang, bom bunuh diri, satu keluarga menghancurkan diri, ya menganggap negara ini togut, zolim, kafir dan lain-lain, ya itu hak mereka. Tapi kalau sudah membuat warga negara masyarakat ini dalam cenderungan ketakutan, was-was, tidak nyaman, tidak aman, ini yang harus negara ya ikut campur. Ya, artinya Indonesia adalah negara yang berbeda dari dulu sampai sekarang seperti itu. Tidak sama seperti negara lain. Ya, Indonesia di negara Jazirah Arab, ya, meskipun agamanya sama, ya satu agama, tapi perang terus di sana.
ada Iran, ada Irak, Kuwait, ya, kemudian ada Suriah dan negara-negara jajaran Arab lainnya. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan pada tadi bahwa cara berpikir radikal dan intoleran ini memang banyak faktor yang jelas dipengaruhi oleh ya cara berpikir dan tingkat pendidikan juga yang masih belum merata. Makanya saya selalu bilang, yuk selalu kedepankan akal waras kita, akal sehat kita di dalam beropini di media. Ya kalau kita dinyinyir, disindir, ya kita lakukan dengan cara-cara yang gentle, dengan cara-cara beradu opini, sehingga masyarakat yang menilai dan membacanya bisa menentukan pilihan. Jangan ketika kita salah bicara, kita demo, ya, ujaran kebencian, fitnah sana, fitnah sini, sehingga bukan yang kedamaian yang diwujudkan, tapi memang konflik di antar sesama yang akan muncul. Itu yang tidak boleh. Tapi inti dari pertanyaan Pak Tri bahwa tadi, ya, intoleran itu muncul karena banyak faktor. Ya. Salah satunya teknologi, ya, informasi yang sangat pesat sehingga orang dengan sangat mudah bisa komunikasi dan mencari tahu apa yang ada di dunia internasional. Ya, faktor lainnya masalah agama mungkin. Ya, jadi ada yang memahami ajaran agama tersebut ya menganggap sikap intoleran itu tidak masalah. Ya, tapi justru itu di masyarakat bermasalah. Jadi yang paling penting bagi saya adalah saya ingin menyampaikan nilai-nilai Pancasila agar warga negara Pancasila dan perkembangannya sampai sekarang. Ya, itu Pak Dli. Baik Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya dari siapa tadi? Ini ada 2. Yang kedua silakan tadi siapa? Yang Muhammad Adam, silakan. Silakan Muhammad Adam. Muhammad Adam. Ada Pak Adil Pak. Maaf tadi Silakan. nggak sengaja lift Pak. Silakan Adam. Pak saya mau tanya itu soal yang kemarin pembantaian karyawan yang terjadi di Papua sama KKB itu Pak. Itu tanggapan Bapak tentang itu gimana Pak? Ya, tanggapan saya kalau sebagai warga negara yang menyayangkan. Yes. Sebagai warga negara apalagi TNI, ya. Nah ini menurut saya sebetulnya juga harus diselesaikan dengan berbagai cara, tidak hanya dengan senjata. Jadi latar belakang kenapa Papua di sana terus membara ya memang dulu diawali dengan sejarah ketidakadilan terhadap pengelolaan sumber alam di Papua yang mengakibatkan munculnya kesenjangan di antara mereka. Papua terbengkalai, di luar Papua, Jawa dan sekitarnya menjadi daerah yang sangat maju. Sedangkan mereka yang punya tanah, ya, dan gunung yang sekarang mereka tambang itu hanya menikmati sebagian kecil saja. Ini salah satu latar belakang yang memang terjadi. Jadi kalau saya pribadi, pembantaian itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan dalam konsep pertahanan yang mungkin harus diselesaikan. Jangan sampai terus kegiatan ini bisa menghambat kepada segala macam aktivitas sebagai masyarakat. Ya, itu. Jadi memang konflik KKB di Papua juga sangat kompleks. Ya, artinya tidak hanya itu saja yang mempengaruhi kejadian di situ, tapi banyak hal. Ya, baik, itu jawaban dari saya. Silakan tadi dari siapa? Adam Jaidan, bagaimana jawabannya? Oh iya sudah Pak, makasih Pak. Oke, yang lain silakan, ada yang tanyakan? Silakan, yang lain ada yang tanyakan?
Muhammad, ada yang tanyakan? Silakan Muhammad Indra. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak gitu Pak terkait usulan penundaan pemilu 2024 Pak, yang katanya ya belum tahu sih Pak kan bakal terjadi atau enggak. Menurut Bapak faktor apa gitu Pak yang menyebabkan itu harus ditunda gitu Pak? Kan dengan kondisi seperti ini masyarakat bisa berasumsi yang jelek gitu Pak terhadap pemerintah Pak. Oke, terima kasih Muhammad. Jadi kalau saya sih merujuk kembali pada undang-undang. Jadi undang-undang sudah mengatur masa jabatan presiden itu maksimal 2 kali. Malah sekarang ada ingin mengusung Pak Jokowi 3 kali. Makanya dan ada wacana untuk menunda, ya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ya tidak setuju. Mungkin ada pemikiran lain yang pemerintah pikirkan seperti masa pandemi, ya kemudian ekonomi kita belum bisa bangkit secara menyeluruh, masih banyak hal yang memang harus diperbaiki, bisa saja ditunda dengan tanda kutip itu di luar politik yang mereka lakukan. Nah, kalau memang diundur ya silakan saja, misalnya seharusnya bulan Juni jadi Juli tidak masalah, tapi tanpa mengakibatkan salah dalam menafsirkan hal tersebut, ya. Jadi ini wacana ini memang sudah ada ya pengunduran pemilu. Itu bagi saya pribadi ya, buat apa diundur-undur kalau memang ada dananya, kemudian ada waktu dan persiapan sudah cukup matang, ya kenapa tidak disegerakan saja, ya seperti itu. Jadi memang kompleks sekali, ya. Di pemerintah itu nggak enak loh, ya. Semua terpantau dengan rapi, semua terdigitalisasi, dan semua terarsipkan sehingga jika ada yang meleleh sedikit saja bisa langsung diproses, ya seperti itu. Itu tadi pertanyaan dari saya Pak. Muhammad. Oke, gimana Muhammad? Cukup sifat tapi kenapa kan ada itu juga Pak yang Pak Presidennya tidak menanggapi itu Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Bukan tidak menanggapi, pasti menanggapi dan memikirkan. Jadi Pak Jokowi itu seperti maju kena mundur kena. Dia didorong oleh segelintir partai politik untuk memimpin 3 kali, tapi di sisi lain dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita kembalikan, kalau memang aturan akan ditegakkan ya sudah cukup 2 kali. Tapi ketika aturan itu dirubah untuk masa jabatan tertentu, itu yang harus kita kritisi. Semakin orang lama menjabat sebagai suatu pimpinan dalam suatu posisi, itu kecenderungannya akan melahirkan sikap-sikap otoriter, kesombongan, kemudian akan melahirkan sikap yang arogan seperti yang Anda lihat beberapa waktu lalu di media televisi. Nah ini, ya. Jadi menurut saya cukup 2 kali saja. Serahkan kepada tongkat estafet berikutnya kepada generasi muda yang memang mumpuni, ya, sehingga bisa melakukan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang. Jadi Pak Jokowi itu nggak enak sebetulnya itu. Maju gimana, nggak maju gimana, ya. Jadi kalau wacana saya, ini harus 3 kali ya silakan saja, tapi lihat dulu aturan hukumnya, undang-undangnya seperti apa. Jangan dibikin dulu undang-undangnya baru disahkan, harusnya disahkan dulu, ya, baru digunakan. Kalau di kita enggak, ya, masih bisa direkayasa. Nah ini yang mungkin menurut saya salah satu bentuk ketidakpuasan, ya, terhadap layanan dari pemerintah. Jadi ngapain juga kalau memang bertahan-tahan, lebih baik segerakan, ya. Itu jawabannya. Meta, silakan. Sudah cukup Pak. Oke, terima kasih Muhammad. Meta ada yang tanyakan? Meta Triana? Tidak ada? Belum ada, Pak. Kemudian Nova Arif? Ada yang Kalau tanyakan? untuk saat ini sepertinya belum Pak, belum ada. Oke. Romanida, silakan Farisa.
Jadi saya ingin bertanya Pak, di beberapa buku disebutkan bahwa di dalam sidang pertama BPUPKI itu kan yang mengusulkan dasar negara itu ada satu tokoh lagi namanya Ki Bagus Hadikusumo, tapi saya belum pernah melihat secara langsung dasar-dasarnya, selalu tiga tokoh gitu Pak. Jadi bertanya apakah benar ya? Betul, sebetulnya, nah ini ya, jadi sejarah itu sebetulnya harus ditulis ulang ketika bukti-bukti dan fakta-fakta baru itu ditemukan. Banyak kejadian masa lalu itu tidak terarsipkan, tidak terdokumentasikan dengan baik, dan kadang-kadang kecenderungan politik, ya, berbau politik, ya. Jadi banyak sejarah masa lalu sebetulnya yang menurut saya adalah sejarah yang harus ditulis dengan baik gitu dan benar adanya gitu. Jadi memang saya juga pernah membaca sebetulnya ada beberapa tokoh yang muncul di situ ya. Selain yang ada Muhammad Yamin, Sutomo, Hatta dan Soekarno, ada tokoh lain di situ. Mana itu ya yang disampaikan guru-guru dari SD, SMP, SMA yang karena dia pun mendapat seperti itu, ya disampaikan lagi kepada murid-muridnya seperti itu, ya, sehingga literasi terkait sejarah bangsa kita pun banyak yang terlewat. Coba, Pak Risa boleh buka deh. Siapa sih yang membuat super smart itu seperti apa sih? Ya, surat perintah sebatas sampai sekarang kan nggak ada kejelasan. Nah, ini artinya apa? Bahwa sejarah itu ditulis oleh kekuasaan, ya, ada kepentingan politik di situ. Bisa saja orang yang tadi Pak Risa sampaikan ya mungkin ya dia tidak tidak terlalu dekat dengan kalangan seperti Soekarno dan kawan-kawan, bisa jadi, atau memang tidak terarsipkan. Ya, sebetulnya ada beberapa yang memang menjadi tokoh di dalam penyusunan rancangan dasar negara tersebut. Nah ini makanya saya selalu mengingatkan kepada siapapun termasuk mahasiswa saya bahwa jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau Anda adalah keturunan dari pelaku-pelaku sejarah masa lalu dan masih hidup dan mempunyai cerita-cerita, ya kasihkan lah, tulis, karena memang masa lalu teknologi belum seperti sekarang. Banyak yang terlewat. Istrinya Soekarno ada berapa, Pak Risa? Tahu nggak? Ada yang tahu kelas ini nggak? Coba, yang tahu cuma Fatmawati, Inggit Garnasi, sudah. Betul kan? Izin Pak. Silakan katalah. Tahu saya 9 Pak. Nah, dan di Jepang pun yang istri dari Jepang pun sebetulnya selain Dewi Soekarno ada lagi. Ya, sebelum Dewi Soekarno ada lagi satu orang Jepang, tapi tidak ditulis. Tidak ditulis sejarah secara gamblang gitu. Padahal ada satu orang Jepang yang sangat mencintai Pak Karno sebelum Dewi Soekarno. Ya, dia bunuh diri karena Pak Karno mencintai Dewi gitu ya. Nah, jadi kita belajar dari situ bahwa dulu banyak kejadian yang sangat penting, momen sangat penting, ya. Tapi kita kurang terdokumentasikan dan baik. Bahkan kejadian perang-perang sebelum pemberontakan PKI, agresi militer Belanda 12, serangan umum 1 Maret, ya itu banyak dokumennya dari pemerintah Belanda loh, ya, bukan kita, ya. Artinya ya kita mungkin karena terbatas biaya, teknologi, juga terbatas sumber daya dalam hal dokumentasi, sehingga kejadian-kejadian yang tadi Pak Risa sampaikan ya luput dari catatan sejarah yang disampaikan kepada para peserta didik, termasuk dari mahasiswa itu sendiri. Ya, itu Pak Risa. Jadi memang bisa jadi kepentingan politik, nah bisa jadi juga tadi, ya. Jadi kalau saya melihatnya betul kata Pak Risa, kenapa sih orang-orang yang 3 itu saja yang disorot? Ya, Soekarno yang muncul itu Soekarno, Hatta. Ya, pernah mendengar nama Otto Iskandar Dinata nggak? Coba cari tahu siapa dia. Kenapa dia bisa meninggal tiba-tiba hilang dari kancah politik nasional itu? Cari tahu. Ya, kenapa dia hilang dari kancah politik? Ya,
Nah itu banyak cerita. Bahkan di Bandung masih ada saksi sejarahnya masih ada, ya terkait dengan siapa sih Otto Iskandar Dinata itu. Kalau di Bandung kan jadi nama jalan ya. Kemudian makamnya juga ada di sekitar Lembang ya, sebelum Lembang. Cuman apakah dia mati atau tidak pada saat itu? Hilangnya kenapa gitu ya? Kalau mau tahu kan Otto Iskandar Dinata adalah salah satu tokoh politik hebat yang berpengaruh di Indonesia. Sangat berpengaruh selain Soekarno, Hatta, ya Muhammad Yamin. Tapi kenapa mereka itu bisa hilang? Ya, jadi banyak hal terjadi. Nah ini kalau memang ada buku-bukunya, saya pengen juga ya, meskipun berbahasa Inggris, saya pengen tahu sejarah yang sebetulnya apa sih yang terjadi dulu itu sehingga hanya orang-orang yang ada di dalam buku itu yang selalu muncul jadi tokoh sentralnya gitu ya. Betul nggak Pak Risa ya? Yang muncul di sejarah kan tokoh sentralnya itu saja. Selalu itu saja gitu ya. Padahal di sana banyak hal yang berjasa kepada bangsa dan negara ini gitu. Ya kenapa gitu ya? Selalu muncul Soekarno gitu, Hatta. Padahal di sana ya. Kemudian siapa yang membuat Monas? Ya, emasnya dari mana? Itu luput. Kadang-kadang kita tidak tahu ya. Terus di Bandung kemarin ada pengusulan Muhtar Kusumatmaja. Dia adalah pahlawan nasional karena mengusulkan konsep negara kepulauan, ya. Tapi dia berjaya di era Presiden Soeharto, ya. Setelah era Soeharto selesai, sudah orang nggak ingin tahu dan tidak mau tahu siapa dia, gitu ya. Selesai. Padahal dia berjasa sekali, ya terhadap bangsa negara ini. Masih banyak orang. Nah ini boleh kalian googling, ya. Kalau saya sampaikan di sini mungkin akan nyangkut ke ranah-ranah yang memang sangat sensitif. Yang jelas, kenapa sih karakter itu muncul terus di dalam catatan sejarah ya bangsa kita? Coba perhatikan baik-baik. Karakter nama itu selalu muncul, ya. Padahal Indonesia kan tidak sendiri, gitu ya. Oke, bagus Pak Risa, ini kritik ya, bagus yang menurut saya membangun sekali buat teman-teman musik sekali, ya. Kalau tidak Pak Risa tanyakan, mungkin yang lain, oh iya ya. Kenapa selalu yang muncul itu saja ya? Itu pada saya buku Pancasilanya karangan siapa? Tulisannya Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Ya, penulisnya siapa? Sebentar, Pak. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2016. Oke, jadi eranya Jokowi ya sudah mulai dibuka ya. Jadi eranya Presiden Jokowi itu dari kementerian, artinya dia sudah membuka lembaran baru. Itu dari zaman saya sudah 7 presiden, alhamdulillah melalui semua ya, sampai Jokowi alhamdulillah masih diberi umur ya melalui itu semua. Jadi kenapa zamannya Soeharto itu nama Soekarno tidak muncul? Ya, jadi setiap ya, saya bilang tadi bahwa sejarah itu ditulis oleh kekuasaan, ya. Sejarah suka ditulis oleh siapa yang berkuasa. Ya. Ya, jadi kalau Pak Jokowi 2016 sudah berkuasa, ya, era zaman Pak SBY ya juga sudah ada seperti itu, artinya banyak yang terjadi di negara ini. Jadi kan sejarah-sejarah masa lalu yang kurang, ya. Contoh, ini paling real, pengkhianatan G30 PKI. Pernah nonton filmnya nggak? Pernah nonton nggak? Benar nggak itu terjadi? Kayak gitu. Benar nggak? Coba, ada yang punya jawaban? Kalau kejadiannya benar adanya. Tapi apakah yang di film itu benar kayak gitu? Darah itu merah jenderal. Konon korbannya disayat-sayat, jenis kelaminnya dipotong, matanya dicongkel, dan lain-lain, disiksa, dimasukkan sumur, sebelum mati ditembak dan lain-lain. Ternyata kemarin juga sempat ada penelitian nih, riset ya, dan itu dokumennya nyampe
Jadi ada wartawan Australia punya dokumen hasil forensik ya korban-korban kejahatan dari 13 PKI. Forensik itu yang membuat siapa sih? Dokter bahwa jenazah ini mati karena ditembak atau dipukul benda tajam, benda pukul dan lain-lain. Itu yang membuat dokter loh. Nah dokumen itu ada di orang Australia dan orang Australia itu datang ke Indonesia mengklarifikasi, nanya ke dokternya. Kebetulan dokternya masih hidup. Dokter yang memvisum jenazah 7 jenderal itu masih hidup. Dia nanyakan, dok, ini surat dan tanda tangan siapa? Dokter itu menjawab, itu saya yang buat. Ya. Artinya ada yang apa yang di film itu tidak 100% semuanya benar. Jadi masih ada unsur-unsur politik dan kekuasaan di situ. Seolah-olah Pak Harto menjadi superhero di situ. Karakter itu muncul terus gitu. Ya, boleh ya teman-teman lihat saksikan di situ. Karakter Pak Harto dominan di situ sebagai penyelamat bangsa, sebagai bapak pokoknya yang menyelamatkan kita dari pemberontakan G30 SPKI. Ya, memang kejadiannya terjadi, tapi adegan-adegannya masih banyak yang harus kita pelajari dan tulis ulang kembali. Ya, tidak seperti itu. Nah, ini yang seperti ini, ya, yang harus kita luruskan. Ya, kalau kasus-kasus pelanggaran HAM banyak sekali, ya nggak usah dibilang banyak sekali, ya, dan itu tidak terdokumentasikan secara baik, sehingga politik di situ yang berperan. Jadi sejarah itu ditulis oleh kekuasaan akhirnya, ya. Kalau yang penguasanya punya kepentingan, ya dia akan menulis sejarah itu, ya. Itu. Jadi inti dari pertanyaan Farisa itu, ya. Bagus Farisa, ya. Anda mau membuka sumber-sumber lain, memang seperti itu adanya. Mudah-mudahan ke depan mulai 2016 ke atas sudah ditemukan sejarah-sejarah baru terkait dengan bangsa ini sehingga generasi muda itu lebih yakin dengan sejarah bangsa kita. Boleh saya nanya nggak? Kalau Belanda menjajah Indonesia berapa tahun, Farisa? Belanda. Siapa yang tahu di sini? Belanda menjajah Indonesia berapa tahun? 3,5 abad ya Pak. 3,5 abad. Oke. Itu yang Anda terima dari buku sejarah kita ya? Dari SD, SMP, SMA sampai sekarang ya. PR buat semua kalian. Cari tahu kapan Belanda pertama kali datang ke, kalau 3,5 abad berarti 350 tahun. Jadi 2022 dikurangi 350 tahun jadi berapa tuh? Coba hitung, Muhammad Farhan coba hitung. 2022 dikurangi 350. Tahun berapa? Tahun 1672, Pak. 672. Itu pegang ya, itu patokan ya, nomor 1672. Cari tahu juga di googling kapan pertama kali bangsa Belanda itu datang ke Nusantara. Nanti PR buat kalian. Jadi kalau dikatakan misalkan bangsa Belanda datang setelah tahun itu, rasa-rasanya ada yang harus kita luruskan. Ini logika saya, ya. Kalau ini kan dari dulu, ya, bahwa sejarah kita ini kadang-kadang gitu tidak terdokumentasikan dengan baik. Tapi bangsa mereka di luar sana itu memang sudah sekali menuliskan ya terkait dengan perjalanan-perjalanannya. Jadi 350 tahun ya, jadi 1600 sekian. Nah, PR kedua buat kalian, kapan bangsa Belanda itu datang ke negara kita? Ya, nanti itu konfrontasi dengan angka tadi akan ditemukan benar tidaknya bahwa Belanda itu sudah menjajah Indonesia selama 360 tahun. Ya, oke.
Ini nanti buat minggu depan PR tuh buat teman-teman di sini semua nih, ya. Tadi intinya tadi saya mengkonfrontasi bahwa kadang-kadang apa yang disampaikan oleh kekuasaan pada saat saya kecil, saya sampaikan kepada siswa-siswa saya bahwa Belanda itu seperti itu, sudah menjajah 350 tahun. Ternyata saya pun menemukan dokumen baru tuh, ya, catatan perjalanan ya dari luar, ya, bahwa Belanda itu tidak menjajah 350 tahun karena datangnya tahun sekian. Ya. Jadi dengan demikian ada kekeliruan di situ, ya, memang penghitungan kapan mulai menjajahnya. POC berdirinya kapan, nanti itu bisa secara sejarah bisa diketemu, ya. Jadi masih harus banyak kita belajar dari sejarah. Ya bagus tadi Muhammad, ya, Marisa. Silakan ada yang tanyakan lagi, Atalah atau siapapun. Oke, sambil menunggu pertanyaan, di pertemuan kedua saya masih melihat yang bolong-bolong, ya, terkait dengan akses di LMS yang memang belum 100%. Jadi bagi yang belum melengkapi ya tolong untuk segera dilengkapi agar penilaian, ya, apapun yang terkait dengan LMS ini lancar, ya, yang nggak sampai jomplang. Misalnya Pak Risa nih ikut Google Meet doang, saya lihat lagi di sini cuma 2 aktivitasnya, sama lecture note, Google Meet, sama forum diskusi, yang lainnya pada kemana nih kelihatan banget. Ini ada contreng-contreng di desktop saya tuh, di posisi dosen itu kelihatan gitu, ya. Ini Atalah hadir terus, tapi di nama doang misalnya kelihatan sih sebetulnya dari LMS itu, ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan Anda ada waktu, tolong untuk mengakses lah, karena memang itu amanat dari pengampu, ya, dari dosen-dosen yang ada di Telkom University, khususnya dosen pendidikan Pancasila, yang harus disampaikan. Dan itu amanat undang-undang karena sudah disepakati semua, ya, sudah ditetapkan oleh para dosen untuk disampaikan kepada para mahasiswa, ya, seperti itu. Baik, ada yang tanyakan lagi? Silakan. Oke, Muhammad Farhan, silakan. Ya, begini Pak, terkait dengan kata Bapak tadi bahwa sejarah itu ditulis dengan kekuasaan. Dulu waktu di SMP, Farhan itu pernah mendengar dari guru sejarah Farhan bahwa orang yang pertama kali membacakan proklamasi itu bukanlah Soekarno-Hatta. Jadi ada satu tokoh itu, kalau nggak salah daerah Cirebon, tapi Farhan lupa nama tokohnya siapa. Nah itu apakah itu benar Pak? Soalnya Farhan nyari di Google itu kayak nggak ada Pak berita tentang hal tersebut. Nah itu, ya, oke, terima kasih Muhammad. Jadi memang banyak versi lah, saya pun sempat membaca sih. Cuman kan kalau dalam ilmu sejarah itu harus ada ada teknik, ya, di dalam menentukan ini valid atau enggak nih, ya. Valid enggak? Seperti Super Semar, itu ada dalam sejarah tercatat, tapi suratnya nggak ada lah, dipegang oleh siapa nggak tahu. Tapi terjadi Super Semar. Nah, hal seperti itu. Nah, ini proklamasi. Sepertinya kayaknya bukan Soekarno deh. Masih ada orang yang satu lagi nih. Ya, tinggal daerah Cirebon. Saya sempat membaca itu. Cuman itu kan dari banyak versi belum bisa dikatakan valid data-data itu. Ya, kalau memang ada mungkin pemerintah sudah mengkoreksi itu. Ya, ini sudah beberapa sejarah juga kita terkoreksi, ya, oleh temuan-temuan baru terkait dengan kejadian masa lalu dan datanya ditemukan masa sekarang. Ya, jadi ada tulisan-tulisan atau dokumentasi yang memang bisa mendukung ke arah itu. Ya, nah itu tadi Muhammad. Jadi kembali tadi bahwa kadang-kadang saya bilang tadi sejarah itu, ya, yang menulis itu yang berkuasa, ya. Jadi orang-orang yang kayaknya berseberangan dengan para penguasa ini ya nggak akan mereka tulis lah. Ya, tidak, meskipun dia berjasa. Contoh yang paling simpel siapa, ya? Tokoh yang dianggap membantu Republik ini tapi dianggap pengkhianat oleh Republik ini. Pernah mendengar? Ya, jadi tokoh Republik Indonesia Serikat, ya, RIS, dulu Indonesia pernah jadi RIS, ya, itu dianggap berseberangan dengan pemerintah Soekarno, ya.
konon katanya Soekarno suka memenjarakan ulama, nah, dan lain-lain. Pokoknya macam-macam lah. Nah, ini muncul. Jadi sekali lagi, kadang-kadang politik itu ya membuat sejarah yang memang tidak sesuai dengan fakta. Tapi kadang-kadang pula politik itu ya digunakan untuk itu semua yang tujuan akhirnya adalah kekuasaan. Ya, jadi dari dulu sebetulnya berpolitik sudah ada, zaman Soekarno sudah ada sekali, banyak sekali. Nah itu, jadi saya sempat juga membaca Muhammad ya ada salah satu lah tokoh dari tanah Jawa Barat lah atau daerah Cirebon yang memang berperan di situ. Cuman begitu saya konfirmasi ke teman saya, benar nggak ini datanya, valid nggak? Nah itu kan datanya belum bisa membuktikan bahwa memang beliau yang ikut campur di situ gitu ya. Kalau mudah-mudahan bisa ditemukan data-data yang baru sehingga sejarah itu bisa diedit ulang, ditambahkan, tidak hanya Soekarno saja misalnya yang berjasa ada Sutomo, Soekarno, Muhammad Yamin, ya tambahin lagi satu siapa yang memang perlu ditambahkan. Jangan sampai kita generasi muda ini melupakan orang-orang yang sebetulnya berjasa untuk bangsa ini. Ya, baik. Jadi unik belajar sejarah itu, saya suka belajar sejarah ya karena dengan sejarah saya bisa menghadapi masa depan yang lebih baik lagi. Sejarah bagi saya itu adalah seperti kaca spion mobil. Ya, melihat ke belakang itu bolehlah sekali-kali untuk tujuan masa depan yang lebih baik lagi agar kita lebih waspada di masa depan. Seperti Parisa Muhammad naik mobil, selalu lihat spion, selalu lihat ke belakang. Ya, agar apa? Biar waspada. Kejadian di belakang itu kalau kita waspada kita bisa antisipasi masa depan yang seperti apa ya dengan sejarah seperti itu. Kaca spion fungsinya seperti itu ya, sejarah pun sama. Jadi kita jangan, kenapa kaca spion itu bentuknya lebih kecil dari kaca depan mobil, karena masa lalu itu jangan dilihat terus ya, cukup sekali-kali saja ya. Kalau Anda punya masa lalu ya bolehlah kita ingat masa lalu pahit maupun indah, tapi hanya sekali-kali saja. Jangan dipandang terus, nanti bisa nabrak ya di masa depan Anda ya, seperti itu. Nah sejarah pun sama. Jadi kalau sejarah dijadikan kita lihat ke belakang terus, kita nggak pernah move on, kita nggak pernah maju, kita nggak pernah bisa berubah karena dendam sejarah masa lalu yang bisa menghambat pembangunan di masa depan. Ya kalau Anda pernah sakit hati misalnya di masa lalu ya jangan dilihat terus lah. Anda nggak akan pernah move on gitu ya. Ada Muhammad punya cerita masa lalu? Tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Bagi yang punya cerita masa lalu yang kelam, banyak tikungan, ya banyak ditikung orang, ya sudah lihatnya sekali-kali lah, ya jangan ditiatin terus, ya kita nggak pernah akan maju, ya belajarlah dari sejarah agar masa depan kita lebih tertata, lebih waspada dan lebih baik lagi. Dan satu, bisa sampai tujuan, goalnya ada. Ya, bagus tadi pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan memberi manfaat buat semua. Sekali lagi, belajar tentang sejarah termasuk dengan pendidikan Pancasila bukan untuk membuka luka lama, tapi kita belajar dari sejarah agar kita bisa mengambil nilai positif di masa lalu, ya, dan kita pakai di masa depan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Ya, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Ya, bukan sendal di masjid, tapi nilai-nilainya. Ya, gitu. Baik, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jadi saya tunggu sampai di LMS sampai berakhir jam perkuliahan hari ini. Ya, mudah-mudahan membawa manfaat. Itu dari saya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.